mau menjalani penderitaan yang begitu dahsyat. Bahwa tidak ada penderitaan yang pernah dialami oleh manusia seperti yang telah dialami oleh Kristus. Sungguh kita tidak akan pernah bisa memahami arti penting dari penderitaan itu, saudara, jika kita tidak bisa melihat alasan yang melampaui pemikiran kita manusia. Tak terjangkau oleh kita. Karena kita terbatas, baik oleh ruang maupun oleh waktu. Teman-teman semua yang diberkati Tuhan, jawaban ultimat untuk pertanyaan, siapa sesungguhnya yang menyalibkan Yesus? Siapa sesungguhnya yang menyalibkan Yesus? Rencana siapakah itu? Jawaban saya adalah Allah. Tentu saja jawaban yang saya berikan ini, teman-teman, mungkin sangat mengejutkan bagi kita. Ya, sangat mengagetkan kita. Di mana Yesus adalah anak Allah dan penderitaan yang dialaminya itu tiada tara. Tapi menariknya, saudara, bahwa seluruh pesan Alkitab menggiring kita kepada kesimpulan itu. Saya akan mulai memaparkannya kepada kita, saudara, bahwa hal itu adalah rancangan Allah. Ya, kita bisa melihat di dalam beberapa bagian Alkitab yang menunjukkan kepada kita, ya, bahwa Allah lah yang mempunyai rencana. Kita lihat, teman-teman. Di dalam 1 Petrus 1 di ayat yang ke-18, saudara, kita lihat, dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di ayat 20 ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana rancangan Allah tentang keselamatan kita. Bahwa hal itu ditentukannya sebelum dunia dijadikan. Penyelesaian dosa, ia telah memilih Kristus anaknya. Perhatikan catatan waktu yang diberikan di sini, ya, kalau pemilihan itu dilakukan oleh Allah, yaitu sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatunya ada. Sebelum manusia yang akan ditebus itu, manusia yang akan diselamatkan itu sendiri belum ada. Dalam kematahuannya, saudara, bahwa Allah tahu bahwa ketika nantinya dia akan menciptakan manusia, manusia itu akan berdosa, akan memberontak, akan melawan dia, dan tidak akan mengindahkan perintahnya. Dia sudah tahu. Namun sekalipun dia sudah tahu, tidak menghalangi dia untuk tetap menciptakan manusia itu. Sebab Allah menciptakan manusia bukan untuk berdosa. Tetapi ia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengannya, tidak lain tidak bukan adalah supaya mereka berkuasa di bumi. Inilah yang menjadi tujuan dari penciptaan. Nah, dalam kematahuannya, Allah mengetahui bahwa di masa depan, ketika ia telah menciptakan manusia, manusia akan memberontak. Manusia akan melawan titahnya. Tapi sekalipun demikian, seperti yang tadi sudah saya katakan, ia tetap menciptakan manusia itu. Pertanyaannya,
Mengapa demikian? Mengapa demikian, saudara? Apakah itu berarti bahwa Allah akan berkompromi dengan dosa? Tentu tidak. Karena Allah tidak mungkin memungkiri dirinya yang maha kudus. Ya. Tapi alasan yang sangat kuat untuk hal ini, saudara, karena Allah sendiri sudah tahu solusi yang tepat untuk menyelesaikan dosa itu, yakni lewat penderitaan Yesus Kristus, anaknya yang telah dipilih jauh sebelum dunia diciptakan. Inilah rencana besarnya, inilah rencana kekal Allah yang dari semula telah Ia tetapkan. Nah, pertanyaannya, apakah rencana Allah ini diketahui oleh iblis? Kalau Allah telah menetapkannya jauh sebelum dunia diciptakan, sangat mungkin bahwa hal itu dilakukan Allah juga sebelum iblis ada. Sekali lagi, sebelum iblis ada. Nah, kita lihat teman-teman, apakah iblis mengetahui rencana Allah? Saya mulai dari ayat 10 ya, di 1 Petrus 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nabi-nabi yang kepada mereka Allah telah bernubuat untuk menyampaikan ya rencana kekalnya, yakni kedatangan anaknya ke dalam dunia, ya, di mana Roh telah memberikan kesaksian kepada mereka tentang segala penderitaan yang akan dialami, yang akan menimpa Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah para nabi memahaminya? Mereka juga tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan para malaikat? Apakah rencana kekal Allah untuk keselamatan malaikat juga tahu? Kita baca saudara di ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Kita lihat di sini saudara, malaikat-malaikat pun ternyata ingin tahu tentang hal itu teman-teman. Ingin tahu. Kata ingin tahu berarti mereka tidak tahu. Karena kalau mereka sudah tahu, tidak mungkin ingin tahu. Sekali lagi, malaikat-malaikat di sorga, malaikat-malaikat Tuhan tidak tahu tentang bagaimana keselamatan itu. Kalau demikian, bagaimana dengan iblis? Kalau malaikat Allah aja tidak tahu, mungkinkah iblis malaikat yang jatuh itu tahu? Saya tidak percaya itu, saudara. Saya tidak meyakini bahwa iblis mengetahui rencana Allah. Karena rencana Allah adalah misteri Allah, rahasia Allah, yang tentu saja tidak perlu diintip. Ya. Nah, kita bisa melihat bahwa hal itu adalah rencana Allah dari semula. Ya, kita lihat teman-teman. Di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal yang ketiga di ayat yang ke-25, saudara, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi penyaliban Kristus adalah penentuan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang merancang, Allah yang merencanakannya.
Sekalipun kita bisa melihat bahwa ada peranan manusia di dalamnya, tetapi yang pasti itu adalah master plan Allah sendiri. Itu adalah rencana kekalnya. Yang saya tadi sudah tunjukkan kepada kita bahwa Ia yang telah memilih Kristus jauh sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk menderita, untuk mati. Saudara yang terkasih, ya, kita bisa lihat lagi apa yang dikatakan di dalam ya Kisah Rasul pasal 2 di ayat yang ke-23, Saudara. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sekali lagi kita bisa melihat, saudara, bahwa ini adalah maksud dan rencana Allah. Ia yang mendesainnya. Ia yang menginisiatifkannya, Ia yang merancangnya, dan Ia yang menentukannya. Ya, ini murni pekerjaan Allah. Ya, saudara, kita tahu bersama apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus. Bahwa tujuan kedatangannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menggantikan hukuman dosa kita. Seperti tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Allah sudah mengetahui cara dan solusi bagaimana dosa itu diselesaikan dengan baik. Ya, yakni dengan memilih Kristus jauh sebelum dunia itu dijadikan. Nah, kita kembali dulu dalam peristiwa di Taman Eden, saudara. Karena ini yang menjadi patokannya, ini yang menjadi dasarnya untuk kita berpikir tentang keselamatan. Yakni ketika Allah memberi perintah kepada manusia di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau memakannya. Sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia. Selain dia memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih, tapi dia juga memberikan perintah kepada manusia itu, ya, bahwa mereka boleh memakan semua pohon dalam taman, tapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dilarang untuk dimakan. Alasannya adalah karena pada hari mereka memakannya, manusia itu pastilah mati. Ya, pastilah mati. Pertanyaan saya, saudara, apakah Tuhan menentukan manusia untuk mati atau dia menentukan penyebab matinya manusia? Coba renungkan sebentar ayat ini, saudara. Apakah di sini Allah menentukan manusia itu mati seperti yang difahami oleh orang banyak, yang difahami oleh RT sebelah yang mengatakan bahwa kematian adalah takdir? Artinya, kalau kematian adalah takdir, berarti mau tidak mau itu harus dilalui. Karena itu adalah ketetapan Allah. Bahwa Allah menetapkan manusia itu untuk mati. Apakah ini yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia? Atau sebenarnya, ya, perintah Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 ini adalah ketetapan Allah mengenai penyebab manusia itu mati. Dan bukan rancangan atau penetapan Allah bahwa manusia harus mati. Ya. Dan kita tahu bersama, saudara, bahwa kemudian ya manusia itu memilih untuk melawan perintah itu dengan memakan buah pohon itu, saudara. Ya. Dan sesuai dengan perintah Tuhan ini, maka hal itu terjadi, manusia itu mati. Ya. Manusia itu mati. Kita bisa lihat, saudara, di dalam
Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 18 ya. Di dalam Yehezkiel pasal 18 di ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Nah, karena manusia berbuat dosa, tidak ada satupun yang tidak. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia berdosa. Dan akibatnya saudara, Roma 6:23 mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Ya, maut. Kematian kekal. Bukan saja keterpisahan dengan Allah yang hidup. Ya, bukan hanya menjadi seteru Allah, tetapi kematian selama-lamanya tanpa harapan. Itulah upah dosa kita. Nah, tadi saya katakan saudara bahwa Allah memiliki solusi. Allah memiliki cara yang tepat bagaimana menyelesaikan dosa itu. Tidak lain tidak bukan adalah dalam kekekalan ia memilih Kristus anaknya. Ia menetapkan Kristus anaknya sebagai penebus, sebagai korban pengganti manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Ia diutus untuk menyelamatkan mereka. Ia diutus untuk menyelesaikan hutang dosa itu, untuk membayar lunas seluruh hutang dosa itu. Dan inilah yang menjadi tugas yang telah diterima oleh Kristus dari Allah. Jadi sekali lagi saudara, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah rencana kekal Allah. Ia yang merancang, ia yang menginisiatifkan keselamatan itu. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Peristiwa di Taman Eden setelah kejatuhan manusia dalam dosa, saudara. Kejadian 3:15 mengatakan kepada kita bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah menyediakan solusi, yaitu hadirnya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan ini yang diketahui oleh iblis. Kenapa? Karena ia mendengar itu dari Allah. Iblis tahu bahwa Allah akan mengutus, bahwa Allah akan menyediakan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalanya. Dan ini yang diketahuinya. Nah, berkaitan dengan rencana ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah mewujudkan rencana itu, ya, dengan mulai menurunkan keturunan bagi manusia. Bahkan ketika keturunan itu sudah tercemar seperti Kain, ia menolak Kain dan dia menumbuhkan keturunan lain lagi bagi Adam. Sampai akhirnya lahirlah Kristus sebagai keturunan Adam. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah demikian begitu teliti ya dalam bagaimana ia dapat membuat rencana keselamatan ini terwujud, ya, terwujud. Ya, saudara, tadi saya mengatakan saudara bahwa itu adalah rencana Allah. Jadi Allah bukan hanya merencanakan siapa yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa itu. Tetapi juga Allah menentukan cara dan waktu yang tepat. Sekali lagi saya ulangi saudara. Allah bukan hanya menentukan siapa yang akan menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa. Tetapi ia juga menentukan cara dan waktu yang tepat kapan sang penyelamat itu datang. Ya. Pertanyaan penting bagi kita saudara. Mengapa Yesus tidak datang di zaman Musa?
ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Bukankah harusnya itu adalah momen yang sangat baik? Kenapa, saudara? Mengapa bukan di zaman Abraham? Atau bahkan di zaman Nuh, saudara, ketika air bah itu akan datang? Ini pertanyaan penting bagi kita. Mengapa ia harus datang pada zaman Romawi menjajah Israel? Kenapa? Apakah ini tidak ada kaitannya dengan rencana Allah atas penyelamatan itu? Ya, saya berkeyakinan, saudara, bahwa segala sesuatunya berjalan menurut waktu Tuhan. Segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan dalam hidup ini. Ya, dalam kemahatauannya dan juga dalam kedaulatannya, saudara. Ia menentukan segala sesuatunya. Termasuk cara dan waktu yang tepat. Sang anak Allah yang telah dipilih itu dari semula datang ke dalam dunia untuk menanggung seluruh hukuman dosa manusia itu. Ya. Nah, kita lihat, saudara. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 4, Galatia pasal 4, ya. Kenapa harus dia datang di zaman Romawi menjajah Israel? Kita lihat Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita bisa melihat di dalam apa yang dituliskan Rasul Paulus di sini, saudara, bahwa setelah genap waktunya, jikalau di masa lalu Allah merencanakan penyelamatan itu dengan memilih ya Kristus jauh sebelum dunia dijadikan untuk menanggung, untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia itu dari hukuman dosa, maka ketika genap waktunya, ya, anak Allah itu diutus. Ya, dia lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan kalau kita melihat fakta sejarahnya, saudara, bahwa Maria melahirkan Kristus tepat ketika Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi. Saya pikir ini bukan kebetulan, saudara. Sekali lagi bukan kebetulan. Kenapa pada waktu itu Allah memilih? Tetapi itu adalah waktu yang tepat. Ya. Sang anak ini datang untuk misi yang telah diembannya. Ya, kenapa, saudara? Ya, kenapa? Nah, begini, saudara. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 3, kita lihat ya. Di ayat 10 dikatakan demikian, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sekali lagi, bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, ketidaktaatan dalam melakukan hukum Taurat itu adalah kutukan. Ya, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang membenarkan orang adalah orang yang hidup oleh iman. Ayat 12 kita lihat, saudara. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kita lihat bahwa manusia gagal dalam melaksanakan hukum Taurat. Bahkan oleh firman Tuhan mengatakan, oleh hukum Taurat kita mengenal dosa. Sehingga kemudian dosa itu menjadi nyata bahwa ia benar-benar adalah dosa yang mendatangkan maut bagi setiap kita. Nah, ayat 13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Kematian Yesus Kristus di kayu salib, saudara, bukan saja ya tujuannya menggantikan hukuman mati yang seharusnya ditimpakan kepada kita oleh karena pemberontakan manusia terhadap titah Allah di Taman Eden itu. Ya, bukan saja untuk menggantikan hukuman mati. Tapi lebih daripada itu, bahwa hukuman mati yang harus ditimpakan kepada Yesus adalah hukuman mati yang setimpal dengan kutukan. Nah, kita lihat, saudara, bahwa ketika di persidangan, ketika Yesus diadili oleh imam-imam kepala, ya, imam besar Kayafas, ketika ia bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias? Dan kita lihat jawaban dari Yesus mengatakan ya. Dan kemudian, saudara, karena Yesus mengatakan bahwa ia adalah Mesias, anak dari yang terpuji, imam besar Kayafas mengoyakkan jubahnya dan berkata, untuk apa lagi kita mendengar kesaksian orang lain? Kita sudah mendengar hujatnya. Sekali lagi, kita sudah mendengar hujatnya. Ya, dalam sudut pandang orang Yahudi, ya, berkali-kali Yesus ya dikatakan dia menghujat Allah, yakni ketika ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika ia berkata sama seperti Bapa sampai sekarang bekerja, demikian juga anak. Ya, ketika dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Ketika dia berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dalam sudut pandang ya kacamata orang Yahudi, Yesus menghujat. Dan sesuai dengan ketentuan hukum Taurat, saudara, orang yang menghujat Allah, hukumannya adalah dilempari dengan batu. Sekali lagi, dilempari dengan batu, ya, dirajam, ya. Dirajam. Tapi pertanyaannya, saudara, apakah hukuman mati dengan dirajam batu itu setara dengan hukuman yang terkutuk? Apakah setara, saudara? Nah, kita lihat, saudara, bahwa Taurat sendiri telah menentukan, ya sekali lagi, Taurat sendiri telah menentukan hukuman mati yang setara dengan kutukan. Apa itu? Kita lihat di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Kita lihat, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Perhatikan, saudara, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ternyata Allah sendiri telah menentukan, telah mengatakan kepada bangsa Israel melalui Musa, hukuman mati yang terkutuk, yakni ya ketika seseorang digantung pada sebuah tiang. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat, saudara, hukuman mati pada sebuah tiang ini, ya, yang digantung pada sebuah tiang ini, saudara, saya tidak pernah membaca satu catatan Alkitab perihal itu yang dilaksanakan mulai dari Musa sampai Yesus disalibkan. Selain daripada Yesus yang disalib. Ya, coba saudara periksa catatan-catatan ya perjanjian lama, kira-kira siapa orang yang pernah ya di kalangan orang Israel, ya, sekali lagi di kalangan orang Israel yang dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah tiang. Di mana hukuman itu setara dengan hukuman yang terkutuk, hukuman mati yang terkutuk oleh Allah. Ini yang tadi saya katakan, saudara, bahwa Allah bukan saja merencanakan, menentukan siapa yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tapi lebih daripada itu, dia juga menentukan cara dan waktunya yang tepat. Yakni ketika bangsa Romawi menerapkan hukuman salib. Sekali lagi, ketika bangsa Romawi menerapkan hukuman salib sebagai hukuman mati.
Itulah kemudian anak Allah itu diutus. Genap waktunya ketika kemudian dia diutus. Kenapa? Karena kematiannya adalah kematian yang terkutuk. Dengan tujuan untuk menggantikan kutuk yang telah ditimpakan kepada kita akibat dosa. Ya, itu sudah. Jadi dalam hal ini kita bisa melihatnya bahwa sekali lagi ini adalah rencana Allah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 2. Kita lihat saudara. Kalau penyalipan Yesus adalah rencana Allah untuk penyelamatan umat manusia dari hukuman dosa, bagaimana dengan ayat ini? Kita lihat saudara. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Kita lihat di sini bahwa iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Ya. Tadi berkali-kali saya menjelaskan kepada kita saudara dengan beberapa dasar ayat Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah rencana Allah. Itu adalah kehendak Allah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan ayat ini? Di mana dikatakan di situ iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Atau dengan ayat ini, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-26, di ayat 3 dan 4 kita lihat. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya. Kalau penyalipan adalah rencana Allah, mengapa iblis membisikkan juga rencana itu dalam hati Yudas? Apakah dalam hal ini ada kompromi, ada kerjasama antara Allah dan iblis untuk menyalibkan Yesus? Atau bagaimana? Terus bagaimana dengan rapat yang dibuat oleh imam-imam kepala dan tua-tua dari bangsa Yahudi ini di rumah, di istana imam besar Kayafas, di mana mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Bagaimana, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika penyalipan adalah rencana iblis, murni rencana iblis, ya. Jikalau penyalipan adalah murni rencana manusia, pertanyaan saya untuk kita renungkan, bisa tidak Allah menggagalkan rencana itu? Sekali lagi saya ajukan kita pertanyaan ini sebagai bahan perenungan bagi kita, saudara. Jika penyalipan Kristus adalah murni rencana iblis, murni rencana manusia yang hatinya telah dihasut oleh iblis, bisakah Allah menggagalkan rencana itu? Kalau kita lihat, saudara, di dalam Mazmur pasal 33, kita bisa lihat di sana kedaulatan dan kuasa Allah, dikatakan demikian. Di ayat yang ke-10, kita lihat. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Jika penyalipan Kristus murni rencana iblis, murni rencana manusia yang hatinya telah dihasut oleh iblis, dan bukan rencana Allah, maka saya percaya ayat ini bisa terjadi, saudara. Tuhan menggagalkannya. Tuhan menggagalkannya, saudara. Tapi pertanyaannya,
Mengapa Allah tidak melakukannya? Apakah itu berarti dia kalah? Di mana rencana iblis jauh lebih kuat daripada rencananya? Apakah demikian, saudara? Sehingga kemudian Allah seperti nurut saja, ikut saja kepada rencana itu, seperti yang dikatakan oleh banyak orang bahwa ya yang mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Apakah demikian, saudara? Tidakkah kita bisa melihat bahwa di sini ya ada hal yang sangat tidak masuk akal kalau kemudian orang berkata berarti keselamatan adalah rencana iblis karena melalui penyaliban Yesus mendatangkan keselamatan. Maka dalam hal ini orang Kristen mesti bersyukur, orang Kristen mesti berterima kasih. Orang Kristen harus memuji-muji iblis sebagai pahlawan ya yang sudah rela ya membuat satu perencanaan supaya orang Kristen diselamatkan. Ya, ini kan sesuatu yang sangat blunder tentunya, teman-teman. Ya. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak menggagalkannya kalau itu murni rencana iblis? Kalau itu adalah murni rencana manusia yang telah dihasut oleh iblis, kenapa Allah tidak menggagalkannya? Ayat 11 mengatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Kalau Ayub mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, karena jauh sebelum dunia dijadikan, karena jauh sebelum manusia yang berdosa itu ada, Allah telah merencanakannya. Allah sudah merancangnya supaya dengan demikian anaknya ini menjadi penebus, penyelamat umat manusia. Sehingga sekalipun iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas, sekalipun para tua-tua, imam-imam kepala ya berunding ya untuk membuat satu rencana ya untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia, tapi semua itu sesungguhnya sejalan dengan rencana Allah karena Allah telah menentukan dari semula. Hal itu kita bisa lihat kembali saudara di dalam Kisah 2 ya, Kisah pasal 2 di ayat yang ke-23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, kalau demikian, kesimpulan apa yang dapat kita buat dalam hal ini? Jika penyaliban Kristus adalah ketentuan Allah yang telah dipersiapkannya, yang telah direncanakannya jauh sebelum dunia diciptakan, dan di mana kemudian iblis membisikkan rencana di hati Yudas, dan juga ya imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi ya merencanakan juga untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya, di mana hubungan ini bisa terjadi? Jawabannya saudara ada di dalam Kisah pasal 4. Kita lihat teman-teman. Di ayat 27 dan 28. Ya. Kita lihat. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat 8. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Allah merencanakan, Allah merancang keselamatan manusia dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Cara dan waktu yang tepat yang telah ditentukannya. Itu yang telah ditentukannya dari semula. Dan dalam mewujudkan rencana itu, saudara,
Pontius Pilatus, Herodes, imam-imam kepala, prajurit-prajurit Roma menjadi pelaksana dari apa yang telah ditentukannya itu. Sekali lagi saudara, Allah merencanakan, manusia yang hatinya dihasut oleh iblis mengeksekusinya. Manusia yang hatinya dihasut oleh iblis menjadi eksekutornya, saudara. Pelaksana dari segala sesuatu yang telah ditentukan olehnya dari semula. Sedikit lagi, saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Yohanes pasal 10 di ayat yang ke-17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Inilah tugas yang diterima Yesus dari Bapa. Apa itu? Memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Memberikan nyawanya. Dan sesuai dengan fakta sejarah, hal itu terjadi ketika Yesus disalibkan. Di atas kayu salib itu, Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kiranya ini jadi berkat untuk setiap kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama.